dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini, Rabu, tanggal 23 bulan Oktober tahun 2024, saya, Bernard Mandacan SIP, calon Bupati Manokwari Selatan, mengukuhkan dengan resmi tim relawan Bernard Mandacan Mesaki Nyomusi Distrik Tahota, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati perjuangan kita semua dalam mewujudkan Manokwari Selatan yang adil dan makmur. Selesai. Selamat siang untuk kita semua. Shalom. Terima kasih, puji Tuhan. Tuhan telah memberi kita kesempatan yang baik. Dan hari ini sesuai dengan jadwal dan agenda KPU, kami dari tim dan calon Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Bernard Mandacan dan Mesaki Nyomusi, kami tiba di Tahota hari ini. Terima kasih banyak untuk keluarga besar Tahota yang sudah menerima kami baik. Luar biasa kami hadir, dan secara khusus Ade Harti Trirbo, anggota DPR perwakilan dari PDI Perjuangan, ada di distrik Tahota. Sudah tentu kami tidak ragu dan bimbang lagi. Kami punya orang PDI ada di sini. Sudah tentu program kami sangat jelas. Namun kami tidak berbicara banyak. Ya, pendidikan tadi adalah program prioritas kami. Ya. Saya lihat daerah kita di Tahota, Isim, ini punya potensi besar. Ya, hari ini belum. Tapi 5 dan 10 tahun yang akan datang, Tahota akan berubah. Sudah pasti akan berubah. Dan kita jadi pemimpin itu tidak semudah. Kita butuh perjuangan. Daerah berubah, orang bilang itu pemimpin yang baik. Itu pemimpin yang bagus. Itu pemimpin yang top. Dan kita sudah jadi hanya ribut pemimpin, kemudian makan tidur, itu bukan pemimpin. Itu yang namanya orang rakus jabatan, baru tidak kerja. Kalau orang yang kerja, pasti banyak kekurangan. Contoh selama ini orang banyak kritik tentang Pak Markus Suarang. Pak Markus Suarang itu orang kerja. Orang kerja, makanya banyak kekurangan di Manokwari Selatan. Kita lihat, Pak, kenapa beliau tidak bangun ini, kenapa beliau tidak bangun ini, kenapa beliau tidak bangun. Beliau sementara fokus infrastruktur pemerintah. Kantor Bupati, kantor DPR, kemudian juga ada bandara, kemudian juga ada menghidupkan Cokran Ranciki yang nanti ke depan akan menjadi ikonnya Manokwari Selatan. PAD juga nanti akan masuk di Manokwari Selatan. Kita berdoa untuk perjuangan kita sama-sama. Nah, dan banyak potensi alam kita yang belum tergarap secara baik. Potensi wisata seperti Gunung Botak. Ada air terjun, dan di pinggir pesisir pantai yang lebih bagus lagi ada. Cuma sampai detik ini karena anggaran kemampuan keuangan daerah tidak cukup. Saya ada punya roh untuk sepertinya saya berbicara karena kemenangan sudah ada di depan mata kita. Ya, kemenangan sudah ada di depan. Jangan ragu dan jangan bimbang. Jangan ada yang datang tipu-tipu kalian. Coba lihat Bapak Ibu, lihat mulai dari Masabui sampai di Ranciki. Belum lagi wilayah pinggiran di Ranciki di atas itu saya punya tikar. Itu merah semua. Itu merah semua. Sudah tentu barometer kemenangan ada di Ranciki dan Aransebari. Kalau saya sudah menang di situ, tinggal tambah sedikit dari sini saja. Ya, saya tidak minta banyak. Tadi saya bilang saya utang ada di Tahota, jadi saya tidak minta banyak, cukup 500 suara. Saya mau kasih tahu. Saya jadi pemimpin ini harus kita siapkan SDM dari Sobohong. Karena ini hari ini waktunya kemarin di Aransebari, hari ini Ranciki, besok saya jadi bupati. Tahun depan besok kamu orang Bohong baku tanya. Orang Bohong baku tanya. Kamu orang Bohong, mana orang Bohong sudah siap kah belum? Saya mau tanya. Orang Bohong sudah siap? Bejan ukte yang gero. Ya cici tong mana apa? Ini saya tantang kalian ini. Kalian sudah tantang kita orang, jadi saya mau tantang lagi.
Karena saya takut kenapa saya harus jadi bupati, supaya besok kita harus kaderkan orang bohong. Kalau orang lain, saya takut orang bohong tidak akan maju-maju. Kemarin saya mau tanya dulu, kemarin P3K yang dong bagi ke desa-desa, kalian satu desa dapat berapa? Di Tahota semua dapat berapa yang pertama? 50 atau 60 atau 30? Tahota 70. Itu seberapa Bapak kita sudah buktikan. Coba bayangkan. 70 itu bukan main. Itu hal yang luar biasa. Mana pemimpin-pemimpin yang orang janji manis, orang bilang nanti bikin begini, omong kosong. Kita semua ini pejabat negara, tapi mana bukti mereka? Kami sudah buktikan, sudah ada hasil untuk orang Tahota. Untuk kita orang Tahota jangan ragu, jangan bimbang untuk pilih saya dengan Pak Mesak. Kami sudah ada. Jadi yang saya mau kasih tahu orang semua, banyak program, apa yang tadi beliau menyampaikan terkait dengan biaya pendidikan. Sudah tentu barang sudah ada, itu barang sudah lumrah, sudah lama kita sudah lakukan. Dan dia itu dana otsus, khusus untuk adik-adik kita yang kuliah. Mulai dari Momuaren sampai di Manokwari dan sampai di luar Papua. Itu anak-anak mahasiswa kita sudah siapkan dan otsus. Itu sudah ada. Cuma yang sekarang kita berpikir bagaimana anak-anak dari keluarga besar Nusantara ini juga ingin harus dibiayai oleh pemerintah. Untuk itu kami siapkan dari masih ada DAO. Ya, dana DAO yang akan kami siapkan juga. Walaupun kecil, tapi kami harus memastikan barang harus sampai pada sasarannya. Ya. Kami sudah siap. Semua apapun yang Bapak Ibu sampaikan, kami orang pemerintahan murni. Kami bukan orang politik yang kami buat program berlebihan tanpa kita tidak tahu kekuatan postur anggaran kita yang ada di kabupaten. Kami sudah tahu. Dan saya pemimpin yang muda. Saya pemimpin yang tidak mahal seperti orang yang lari sembunyi di mana-mana ibarat kelelawar, tinggal di sini, sebentar lagi terbang dari sini, tinggal di mana lagi, sebentar terbang dari mana lagi, tinggal di mana lagi. Saya hanya jelas, satu rumah di Manokwari Selatan di Yamboi Kompleks Abreso. Itu baru namanya pemimpin. Pemimpin itu tidak harus punya rumah jelas. Tidak bisa pindah dari sini, tinggal di situ, dan pindah dari situ, tinggal di situ. Itu bukan pemimpin. Itu namanya iblis. Datang kemari tipu-tipu rakyat Manokwari Selatan. Yang mana, Be? Baru saya, menyangkut keamanan, saya sudah teruji. Masalah yang besar-besar yang diransiki orang Sebari. Pasti polisi orang panggil saya ke muka. Polisi orang kumpul dan biar masalah pembunuhan di mana saya hadir, saya menyelesaikan. Sekejap saya selesaikan. 1-2 hari buktikan. Saya sudah buktikan. Waktu penembakan mayat jatuh di orang Sebari, saya turun 2 hari saya selesaikan. TNI dan polisi, Kapolres suruh polisi backup saya. Saya bilang, Bapak Doran, karena kami selesaikan persoalan ini, ada masalah harus kami selesaikan dengan kearifan lokal masyarakat adat. Karena kembali kepada masyarakat adat, kami harus bayar dengan harta-harta yang dimiliki oleh masyarakat Arfak itu sendiri. Yaitu kain timur, kain toba, ya, kamu punya panah-panah yang lama. Ya. Dan saya sudah tahu, masalah adat saya sudah tahu. Saya sudah orang pengalaman urus masalah besar-besar di Manokwari Selatan. Saya sudah tahu pengalaman. Cuma yang saya takut jangan sampai saya tidak jadi bupati, saya tidak awasi kalian, besok saya ada di tempat lain, Manokwari Selatan akan kacau. Untuk itu saya minta jabatan ini kembali kepada saya supaya saya jaga wilayah dari Masabui sampai di Sip harus aman. Harus aman. Jangan orang datang dengan kepentingan dari Pegap, dari Bentoni, dari Manokwari, mereka mengasut kita, kemudian besok jadi bupati, kamu cari orang mata merah. Orang tipu kamu dengan uang mereka, apa lagi banyak-banyak. Nah, kamu mengingat. Ya, stop. Mau jalan jembatan itu pemerintah punya, itu bukan perorangan.
bikin jalan, hampar, langsung aspal. Pak Tom bilang, bangga mau nggak? Go home. Iya. Jadi jangan siapa masyarakat bohong nih, jangan orang tipu kalian. Dia bilang kita bodoh, jadi dong datang kemari mau tipu-tipu kita orang. Jangan. Jadi percaya yang benar. Ya. Meja ini look day itu hop. Kemarin kamu sudah kasih saya, kita sudah kasih duduk dia. Besok dia yang bangun. Ya. Besok dia yang bangun. Karena mereka yang punya tugas, nanti mereka lobby ke Jakarta untuk di mana tempat ada perumahan. Ya, uang tidak ada di Mansel, uang ada di Jakarta. Sudah tentu kalau kepala-kepala dinas yang tidak kerja, saya copot. Demi rakyat saya copot. Saya akan buktikan pemimpin yang akan beda. Karena saya cinta rakyat. Saya seorang kepala suku yang punya hatinya untuk rakyat. Kalau orang yang tidak bekerja sesuai, saya copot. Untuk itu berdoa, ketika saya jadi bupati, saya akan berkunjung ke kepala distrik-distrik. Saya bawa anggota DPR, kemudian juga semua kepala dinas ikut, terutama kepala dinas PU, pendidikan, kesehatan, pertanian dan perkebunan, semua ikut tidur di sini 1-2 hari. Setelah itu datang lagi tidur di sini. Untuk kita merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat di sini dan apa juga yang dirasakan oleh rakyat Tahota. Ya, ini saya sampaikan supaya kita berdoa. Mudah-mudahan Tuhan berkehendak. Saya minta maaf, saya bicara hati saya sudah mulai menangis. Ya, karena saya lihat keluarga saya. Untuk itu jangan ada yang ditipu. Kita semua ini anak Karpak yang ada di Manokwari Selatan, kita punya rekam jejak, kita tahu pas. Tapi belum, ya, belum. Jangan Bapak Ibu, adik kakak dorang jangan ditipu. Besok kita cari dorang mata merah. Pernah kita cari dorang enggak tidak? Ya. Itu ke Ransiki, don terada. Itu ke Manokwari, don terada. Itu ke orang Cemari, don terada. Ya. Kalau saya punya rumah satu, ada di Ransiki. Om dorang kalau telepon dari Maui, dari Siep, dari Om Lans, dari Gaya Baru, dia telepon. Kemenakan posisi, saya ada di rumah. Kalau saya bilang saya ada di orang Suari, Om saya ada di orang Suari, saya jujur untuk saya punya keluarga. Dan saya orang yang sederhana, mudah untuk ketemu, mudah untuk angkat HP dan bayar. Saya mudah untuk balas SMS. Begitu. Saya sudah teruji dari waktu saya pegang bendahara juga begitu. Sampai sekarang. Begitu Bapak Ibu, adik kakak dorang jangan ragu, jangan bimbang. Ya. Pilih saya dengan Pak Mesa. Sudah tentu karena Bapak dorang punya isi hati, saya sudah tahu. Desnago. Hari ini kalian berdoa. Om dorang berdoa, kakak adik dorang berdoa. Mudah-mudahan apa yang hari ini menjadi kerinduan Bapak Ibu, Tuhan jawab. Untuk itu tanggal 27 pada bulan November nanti, pilih nomor berapa? Selamat siang untuk kita semua. Saya dan Bapak Bernard ini siap untuk maju sebagai bupati dan wakil bupati. Ya, saya berperkenalkan diri saya juga bagian dari bapak-bapak di Tahota. Saya juga anak Sob. Ya. Nama saya Mesak Inyo Musi. Saya datang dari latar belakang pegawai negeri sipil. Saya sudah kerja sudah hampir 24 tahun. Dari Manokwari, terus pindah ke Ransiki Pemekaran, pindah ke Ransiki lagi atau ke Manokwari Selatan. Saya sekarang ini sudah undur diri dari Sekwan. Saya ini Sekwan, urus DPR dorang. Saya dari calon bupati ini sama-sama anak negeri. Ya, negeri kita nih. Satu Bapak Bernard Menecani juga. Siapa yang tidak kenal Bapak Bernard? Dia juga kepala suku Daratan. Dan saya juga pegawai, tapi saya juga anak asli. Saya lahir di Ransiki juga, tidak lahir di tempat lain. Saya ini anak asli Ransiki. Lahir di Kampung Kobrei, besar di Kobrei, sampai kerja, keluar, kuliah, sampai balik kembali ke kampung lagi di Mansel. Dan sekarang ini saya dan Bapak Bernard siap untuk maju dari partai pengusung, itu Partai PDIP dan Partai PKS.
Ini partai yang luar biasa. Partai PKS dengan partai PDIP. PDIP itu partai pemenang di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke ini PDIP yang menang. Jadi dia punya pimpin pemerintahan sekarang sebagai ketua DPR itu Puan Maharani. Ya. Jadi dia itu ketua PDIP itu Puan Maharani sekarang pimpin bangsa ini ya, sebagai DPR RI. Ya, jangan kita ragukan lagi PDIP. PDIP ini partai wong cilik yang sudah luar biasa. Dan di Mansel ini partai PDIP ini partai yang pemenang. Kita cuma 2 bendera saja, tapi kita punya kursi itu kuat. 5 kursi. Tambah PKS jadi 6. Ya. Jadi kita sudah 6 kursi. Luar biasa. Apalagi bapak-bapak di Taota ini di kampung Irmatu, jangan khawatir. Ini bapak punya perwakilan, bapak dewan besok ini sangat membantu sekali kamu di sini. Jangan kamu khawatir lagi. Dia akan besok menolong kamu. Ini bapak aja sini sudah jadi anggota DPR dari partai pemenang lagi, partai PDIP. Besok PDIP yang pimpin Mansel sebagai ketua DPR itu nanti mungkin Bapak Warang atau siapa, tapi pasti mungkin ya, dari PDIP yang besok pimpin kita punya partai pemenang yang pimpin dewan di sini. Jangan khawatir untuk kita punya perkembangan pembangunan ke depan. Mari kita dukung apa yang dilaksanakan oleh pemerintah sekarang ini, itu Bapak Markus Warang dan Bapak Wimpirengko. Dan saya dan Bapak calon bupati, Bapak Bernat ini, jangan ragukan kami berdua. Bapak Bernat ini juga dia punya jejak kerja juga sudah luar biasa. Dia mantan distrik, dia mantan di pemerintahan, dia mantan kabak anggaran di keuangan, dia das, dia kepala suku. Jangan ragu, semua masalah dan apa yang terjadi ke Kabupaten Manokwari Selatan, orang Arfak yang selalu mendukung kita itu Bapak Bernat. Mari kita bawa aplaus Bapak Bernat tuh. Terus kita punya program juga banyak, itu program juga. Tapi sementara ini kita mendukung apa yang sudah diprogramkan oleh Bapak Bupati kita, Markus Warang dan Bapak Wimpirengko, yaitu kita punya program-program yang sudah dijalankan ini, seperti rumah yang dia sudah bangun ini, kita tidak bongkar lagi, karena kita punya PBD kecil. Jadi kita cuma membantu untuk meluruskan saja, kita merawat dan kita mengembangkan ya pembangunan yang sudah ada ini. Yang masih kurang kita tambah, yang masih belum selesai kita selesaikan. Itu salah satu program kita berdua. Dan kita tingkatkan masalah kesehatan, kita punya perekonomian rakyat dan pendidikan, itu kita sama-sama akan kita berkembang ke depan, kita akan lihat. Terutama masalah pendidikan ini saya akan tambahkan juga bahwa itu kita punya besok dengan adanya pembangunan kantor bupati, kantor DPR dan lapangan terbang telah selesai, bandara udara ini, berarti kita punya dana sudah, kita Pak BD sudah akan kembali normal. Jadi mungkin saya dan Pak Bernat ini akan gencut kita punya masalah pendidikan lewat dana Kesra, supaya kita anak-anak di Mansel ini, terutama anak-anak pribumi dan asli ini harus dikasih beasiswa. Mereka sekolah mulai dari SMP, SMA dan seterusnya sampai ke fakultas. Dan kita di backup mereka. Bila perlu mereka ikut afirmasi yang ada atau ikut APDN, kita akan kawal mereka untuk mereka ikut pendidikan-pendidikan di luar daerah. Jangan takut, saya dan Pak Berat akan kawal mereka. Ya, terkait dengan masalah kesehatan juga, tadi sudah disampaikan oleh dari partai PDIP, kita punya pengarah. Cuma saya tambah satu lagi. Itu masalah emergensi. Jadi besok itu saya dan Pak Bernat ini akan bangun rumah nginap di provinsi, supaya kita punya keluarga yang sakit di Taota, mau pergi berobat, jangan khawatir lagi. Mobil jemput, mobil ambulans jemput, antar sampai di sana, dikawal, dikasih anggaran untuk pengerawatan dan tinggal, ada rumah di sana. Jangan takut, nanti kita dekat mereka di sana. Di Eliawaran juga, bukan Manokwari saya, tapi Eliawaran juga. Kita akan bangun rumah nginap di Eliawaran juga di Rosbari. Jadi mereka jangan, dan kita dari Taota ini kalau mau pergi berobat jangan takut atau khawatir mau tinggal di mana nanti kalau kita ke Rosbari atau ke Manokwari. Saya dan Pak Bernat akan bangun rumah nginap di sana untuk kita punya rumah singgah untuk kita punya warga yang mau berobat di sana. Nah itu dari salah satu kesehatan. Dan dana pemilihan suku juga kita akan memberi insentif ke kepala-kepala suku yang akan mengawal kita di Kabupaten Mansel. Dana suku akan kita jalankan dan kita akan teruskan juga dana buat perekonomian rakyat. Ya, itu juga kita akan kawal juga.
Terus pembinaan kita punya dana untuk rohaniawan, yaitu kita punya hamba-hamba Tuhan yang ada di Mansel ini, terutama pendeta, guru Injil dan lain-lain, termasuk kita punya dari denominasi agama yang ada di sini. Kita akan lanjutkan semua. Mereka punya insentif-insentif kembali seperti biasa yang sudah dilakukan oleh Bapak Markus Warang dan Bapak Wipi Renggong. Ya, saya pikir ada berapa program-program inti juga nanti sebentar lagi akan ditambahkan oleh Pak Bupati. Jadi saya mungkin sementara begini dulu. Yang saya sekarang mau minta kepada Bapak, Ibu-ibu semua, saya mau dengar kepada Bapak dan punya isi hati untuk saya dengan Pak Bernard. Karena kami ini bagian dari Bapak juga, saya dan Pak Bernard ini anak asli. Jadi saya mau dengar di Tahota sekarang ya. Kira-kira tanggal 27 November itu mau pilih siapa? 1. Ulang lagi. Tanggal 27 mau pilih siapa? 1. Ya. Baik, terima kasih. BM. Ulang. Video.